Aku membuka pintu dengan segera. Aisyah sudah tanpa sadar kutinggalkan karena terbakar api asmara. Ternyata keputusanku untuk berpisah kamar berakibat fatal. "Mama, Aisyah ikut." Bocah itu bergelayut di pahaku. Aku langsung membawanya dalam gendonganku. Mulutku menganga ketika netraku menangkap pemandangan aneh di ruang tamu. Padahal tadi jelas-jelas telingaku mendengar banyak orang berbincang dan bersenandung. Dan di manakah mereka berada sekarang? Ruangan kosong melompong, yang ada hanya bekas bakaran dupa di atas meja dan senampan kembang setaman. Beberapa puntung rokok dan gelas kopi yang sudah surut airnya. Aku melangkah dengan kaki gemetar. Sebenarnya apa yang terjadi di villa ini? Ketika aku merasakan hawa anyep, kamar Mas Yudi terlihat sedikit terbuka. Pertanda ada yang masuk atau Mas Yudi sedang berada di luar. Saat melewati ruangan tamu yang remang, kupingku menangkap suara tirai seperti tersibak. Benar saja, saat wajahku menoleh ke arah tirai, kulihat sekelebet bayangan hitam lewat seperti sengaja menakutiku. Dadaku bergerumuh, tapi mengingat aku pernah mengalami hal yang lebih parah dari ini, aku tak menggubrisnya. Aku tetap berjalan menuju kamar Mas Yudi. Sedikit menjerit, aku melangkah mendekat. Sejurus kemudian, astagfirullah, aku menutup mulutku saat mataku menangkap pemandangan yang amat sulit aku jabarkan. Sebuah gelas berisi air berwarna merah sudah tergeletak di lantai. Mas Yudi suamiku sedang terbaring di kasur dengan seorang wanita berjubah hitam. Wanita itu dengan buas menjilati setiap inci tubuh Mas Yudi. Sayangnya, ia memakai penutup kepala hingga aku tak mampu melihat siapa dia sebenarnya. Belum sempat aku membuka pintu, tiba-tiba tubuhku seperti ditarik kuat ke belakang. Aku tak mampu berontak, tenaganya terlalu kuat, dan tubuhku dengan keras menyentuh dinding hingga terdengar bunyi menggeretak seperti patah tulang. Entahlah, yang kurasa hanya tubuhku seolah mati dan semua menghitam. "Mama!" Bunyi bising burung terdengar amat nyaring di telingaku. Kurasakan semua tubuhku terasa amat sakit. Aku berusaha mengerjapkan mata dan memulihkan kesadaranku. Gelap, aku berada di ruangan gelap. Hanya ada beberapa titik cahaya yang masuk dari celah-celah dinding. Dalam keremangan, aku berusaha bangkit meski terpincang. Mengingat kejadian semalam hingga membuatku tak sadarkan diri. Beruntung, tulangku tak ada yang patah. Hanya luka gores sedikit di tangan. Tanganku mulai menyusuri dinding yang terasa lembab dan berlumut. Sebenarnya, di mana aku? Kenapa aku bisa sampai di tempat ini? Mataku menyipit saat kakiku seperti menendang benda yang cukup keras. Aku merunduk dan tanganku meraba lantai yang juga basah dan lembab. Akhirnya, tanganku berhasil nyambar benda yang tadi sempat ku tendang. Ternyata, bukan hanya satu benda yang tertangkap olehku, melainkan banyak benda yang berserakan di lantai. Aku meraba satu persatu benda dengan jantung yang rasanya mau meledak. Benda-benda itu ada yang berbentuk bulat, pipih, dan juga panjang. Ketika disentuh, keras, serupa batu. Netraku tak dapat melihat bentuk benda itu. Hanya telapak dan jariku yang mampu, seolah menerka-nerka benda apa itu. Lampu seketika menyala. Aku berpura-pura pingsan seperti keadaan semula. Lampu berwarna kuning itu sedikitnya menyinari sekitar ruangan. Kurasakan getaran di lantai dan hentakan kaki, pertanda seseorang berada dalam satu ruangan sama sepertiku. Seseorang itu menendang pahaku cukup kencang. Sekuat tenaga, aku berusaha untuk menahan sakit yang menjalari tubuhku. Baguslah kalau kau sudah tak sadar. Itu berarti peluang anakku untuk mendapatkan suamimu lebih besar. Dan berkat dirimu, aku akan semakin kaya. Setelah kau dimangsa Nyai, aku juga akan mengambil nyawa Putri Yudi sebagai pelengkap tumbalku. Suara serak menggelegar memenuhi ruangan. Aku amat kenal suara itu. Suara lelaki itu, suara Pak Dula. Ya, aku amat yakin sekali itu suara Pak Dula. Bisa-bisanya aku lupa pada sajianku. Untunglah wanita sialan ini masih belum sadar. Itu artinya semakin mudah untukku menjadikannya tumbal.
Kurasakan suara hentakan kaki itu perlahan menjauhiku. Terdengar suara pintu dibanting keras. Setelah kurasa aman, perlahan aku membuka mata dan... Astaga, aku segera membekap mulutku. Ternyata benda-benda yang berserakan itu adalah tulang belulang yang berserakan. Tempat apa ini? Mengapa begitu banyak tulang dan korak kepala berserakan? Apa mereka memakan daging manusia? Atau seketika tubuhku bagai mendapat kekuatan baru. Entah dari mana, seolah ada yang merasuki tubuhku. Semua bermula saat mataku menangkap kabut hitam menggeliat mendekatiku. Tubuhku yang saat itu lemah tak mampu menolak saat kabut itu memasuki mulut dan menjalari kerongkongan dan menguasai tubuhku. Aku tahu jika tubuhku saat ini sedang dikuasai makhluk lain, hanya bisa pasrah. Tubuh yang semula amat lemah ini dengan gampang bangkit dan berdiri tegak tanpa kesulitan. Tangan kananku tanpa sadar meraih tulang yang bentuknya paling panjang, seolah siap melawan seseorang yang sedari tadi sempat menyiksa fisikku. Tanpa rasa takut, kini aku sudah berdiri menunggu lelaki itu datang. Benar saja, seperti dugaanku, Pak Dullah datang membawa senapan sajen yang berdiri dari kembang 7 rupa, kopi hitam, dupa dan juga ayam ingkung. Lelaki itu menghentikan langkahnya saat matanya yang bulat menyorot ke arahku tajam. Sesajen yang ia bawa, ia taruh di lantai. Centini. Wajah tua keriput itu berusaha tenang, tapi tak dapat dipungkiri raut ketakutan terekam jelas di matanya. Centini, dia sebut aku apa? Centini, siapa Centini? Mengapa Pak Dullah seolah takut padanya? Seolah tubuhku ini hanya mainan. Terdengar suara parau dari mulutku, seolah aku berbicara padanya padahal enggak. Aku hanya seperti penonton yang menonton tubuhku sendiri. Benar-benar aneh. Ya, aku Centini, wanita yang sangat mencintaimu. Tapi demi harta, kau rela menumbalkanku dan anakku. Aku akan menuntut balas padamu, Dullah. Tak mungkin, kau sudah mati. Laki-laki tua itu beringsut mundur menjauhi sesajen. Aku hidup kembali, Dullah, dan aku akan menjadikanmu tumbal berikutnya. Perlahan aku mendekati lelaki tua itu dengan langkah yang menghentak. Tidak, aku akan menumbalkan wanita yang sudah merebut lelaki yang dicintai anakku. Lelaki itu berusaha bangkit dengan tubuhnya yang gemetar hebat. Percuma kau melawan, Dullah. Aku tak akan melepaskanmu. Nyawa dibayar nyawa, Dullah. Aku tertawa nyaring. Entah perasaan apa, hatiku seolah terbakar setiap melihat Pak Dullah. Tanpa sadar, aku mengayunkan tanganku yang sejak tadi menggenggam tulang dan menghantam kepala lelaki itu sekuat tenaga. Ia tak sempat melawan dan dalam satu kali ayunan saja, tubuh lelaki tua itu limbung dan ia jatuh begitu saja di lantai dengan kepala bersimbah darah. Anehnya, aku tak merasa menyesal. Aku pun melangkah meninggalkan lelaki itu, membuka pintu yang tertutup rapat. Aku menutup sebagian wajahku dengan telapak tangan, melindungi mataku dari terpaan sinar matahari pagi yang menyilaukan. Rasanya sakit ketika ada sesuatu yang memaksa keluar dari ubun-ubunku. Kau jangan kemana-mana, tunggulah di sini dan jangan berlari atau kau ingin kehilangan nyawamu. Ku dengar suara jelas sekali, tapi tak ada wujud apapun, kosong. Antara takut dan ragu, aku memilih diam terpaku di sebelah gudang tempat tadi aku disekap. Langit yang semula cerah tiba-tiba gelap dan menghitam. Angin cukup kencang semenjak yang menutupi gudang berubah menjadi pepohonan besar tinggi menjulang. Kulihat samar-samar di kejauhan beberapa lelaki bertubuh tinggi, berotot, dengan pakaian hitam menyeret seorang wanita dengan wajah yang ditutupi kain hitam, beserta seorang anak laki-laki botak di belakangnya. Mereka meronta dan minta dilepaskan. Tapi para lelaki itu seolah tak mendengar dan cuek dengan teriakan dan jerit tangis mereka. Aku melihat mereka memasuki gudang. Aku begitu penasaran, mencari celah untuk bisa mengintip mereka dari luar. Beruntung ada sebuah jendela yang punya celah lumayan lebar hingga memungkinkan diriku untuk melihat dari luar.
Mereka mengikat wanita dan bocah gundul yang kutaksir berumuran 8 tahunan itu dengan tali tambang putih. Setelah itu, para lelaki itu pergi tanpa mengucap apapun. Tak lama, ku rasakan bumi rasanya bergetar hebat dan langit mengeluarkan kilat yang menyambar-nyambar. Aku meringkuk ketakutan memeluk kakiku sendiri dengan tubuh yang bertekuk. Bertepatan dengan suara petir yang teramat jelas, aku pun mendengar sesuatu yang diseret di dalam ruangan. Rasa penasaran menelisik relung hatiku. Kembali aku berdiri dan mengintip di balik jendela. Aku membekap mulutku kuat dengan telapak tangan, seolah tak percaya dengan pemandangan ngeri di hadapanku. Seekor ular dengan tubuh yang besar meliuk-liuk mendekati wanita dan bocah yang menjerit ketakutan. Detik berikutnya, kepala ular berubah jadi kepala wanita dengan tubuh separuh ular. Wajah yang teramat cantik dengan mahkota dan kemben hijau yang ditambah untayan melati di kepalanya. Wanita itu menyeringai, sesekali mengeluarkan lidahnya yang merah bercabang. Ia sepertinya amat kelaparan. "Tolong Nyai, jangan makan kami. Aku dan anakku masih mau hidup," rintih si wanita diiringi tangisnya dan juga anaknya. Namun wanita separuh ular yang mereka sebutnya itu sepertinya tak peduli. Ia tetap mendekat dan tak lama ia menelan bocah itu bulat-bulat. Tanpa ampun bocah itu mati kehabisan napas di sela tangisan ibunya yang membahana. Aku tak menyangka mulut wanita itu bisa membesar dan mudah saja menelan bocah malang itu. Ia memuntahkan kembali bocah itu yang sudah menjadi tulang belulang dalam sekejap. Kembali ia menolehkan matanya pada wanita yang sudah pasrah akan nasibnya. Dan suara retakan dan patahan tulang terdengar kencang saat tubuh siluman itu melilit kencang. Dan sekejap berikutnya wanita itu mati lemas kehabisan napas. Ia merenggang nyawa di tangan siluman ular yang sekejap mata melahap tubuhnya tanpa ampun. Bunyi ringikan kuda dan hentakan kaki kuda mengalihkan perhatianku pada suara yang tiba-tiba datang. Seorang lelaki parubaya yang berkisar antara 50 tahunan turun dari delman, serta seorang gadis yang kutaksir berusia 15 tahunan dan beberapa orang lelaki berpakaian hitam. Lelaki yang sama dengan yang membawa wanita dan bocah malang tadi. Sepertinya tumbalku sudah habis dilahap Nyai. Lelaki yang wajahnya amat mirip dengan Pak Dula itu terkekeh. "Kalian memang hebat." Ia menepuk pundak orang-orang berpakaian hitam dengan bangga. "Bapak, apa aku juga akan mati seperti ibu tiri dan anaknya itu?" Gadis remaja itu menatap takut wajah orang yang dipanggilnya bapak itu. "Tentu tidak, nak. Bapak cuma punya kamu. Bapak sengaja menikahi wanita kaya itu dan mengambil semua hartanya. Janda kaya dengan satu anak, agar kamu tak hidup susah. Cukup ibumu saja yang merasakan susah hingga mati dalam keadaan perut yang keroncongan." "Tapi kenapa harus ada tumbal, Pak?" "Karena Nyai lah yang menolong Bapak supaya Mak Centini mau sama Bapak dan nurut. Imbalannya selain nyawa Mak Centini, anaknya juga itu harus Bapak beri makan 5 tahun sekali. Dan setelah bisa memberi makan, harta Bapak akan bertambah banyak. Kamu akan kaya raya, nak." Senyum sumringah mengembang di wajahnya yang mulai mengeriput. Gadis itu pun ikut menyunggingkan senyum. Tiba-tiba tanah tempatku berpijak bergetar hebat. Saking hebatnya, aku harus berpegangan pada dinding agar tubuhku tak ikut limbung. Kabut tebal menyelimuti dan hujan deras beserta petir menyambar-nyambar sekitar. Anehnya, sedikit pun pakaianku tak basah. Air seolah mental dari tubuhku. Hanya sepersekian detik, sinar matahari kembali menyilaukan pupil mata dan semua keadaan kembali seperti semula. Ku dengar suara menyayat hati dari dalam gudang. Seperti semula, aku kembali mengintip, dan benar saja, aki-aki itu sedang meregang nyawa di lilitan kuat wanita bertubuh ular yang siap menyantapnya. Tubuhku seketika bergidik penuh kengerian. Aku membayangkan, jika bukan karena pertolongan wanita yang dipanggil Centini itu, pastilah sekarang aku sudah jadi santapan wanita siluman itu. Aku beringsut mundur, berusaha melarikan diri dengan kaki yang terpincang. Sakit tak kuhiraukan.
Saat ini anak dan suamiku dalam bahaya.